Bab 3 Kiamat Tiba. Pada pukul 11 malam, Seo Jun berdiri di depan jendela dari lantai hingga langit-langit kamarnya. Pada waktu seperti ini, kebanyakan orang pasti sudah pulang, tetapi hari ini berbeda. Sebagai bagian dari festival belanja Double Eleven, pusat perbelanjaan dan plaza-plaza masih dipenuhi orang saat ini. Anda tidak akan mempercayainya, tetapi di kehidupan lampau Anda lolos dari malapetaka ini justru karena Anda masih lajang. Tak heran jika banyak orang yang mengatakan bahwa orang yang suka pamer cinta akan cepat meninggal. Benar saja, pembalasan akan segera datang. Xiao Jun melirik jam tangan mekanik baru yang baru saja dibelinya. Meskipun bukan merek terkenal, jam tangan itu tetap menghabiskan sisa uangnya, 5.000 yuan. Saat jarum detik menyelesaikan satu putaran, jarum menit juga bergerak ke tanda menit ke-11. Tiba-tiba, hujan deras mulai turun di luar jendela. Kiamat telah dimulai. Orang-orang tidak melihat sesuatu yang salah dengan hal itu sekarang, hanya hujan, tidak ada yang tidak biasa. Melihat orang-orang di lantai bawah dengan panik mencari tempat berteduh dari hujan, wajah Xiao Jun menunjukkan sedikit ekspresi mengejek. Mal itu hanya setinggi 5 atau 6 lantai, jadi seharusnya sudah banjir besok pagi. Hujan terus turun, semakin deras. Wajah Xiao Jun tetap datar, tak menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan. 1 jam berlalu dengan cepat, dan permukaan air naik pada tingkat yang terlihat jelas. Awalnya, ada beberapa mobil di jalan, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Setelah menonton beberapa saat lebih lama, Xiao Jun yang sudah tahu akhir ceritanya, kehilangan minat dan menguap saat ia kembali ke tempat tidurnya yang nyaman. Ketika Anda bangun besok, dunia akan berubah. Xiao Jun tidak tahu berapa lama dia tidur, tetapi ketika dia bangun, langit di luar masih gelap dan hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Melihat keluar jendela, kota itu telah berubah menjadi lautan luas. Dari sudut pandang Xiao Jun, ia bisa melihat pusat perbelanjaan di seberang jalan. Kemarin, pusat perbelanjaan itu ramai dan penuh orang. Tetapi hari ini, yang bisa ia lihat hanyalah puncaknya. Setidaknya puluhan ribu orang tenggelam di sini tadi malam saja. Xiao Jun tetap bergeming. Dalam kiamat yang sesungguhnya, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang tewas setiap hari, dan keadaan hanya sedikit membaik setelah umat manusia membangun kembali kota masa depan. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu, disertai beberapa teriakan menyayat hati. Suite presidensial memiliki kedap suara yang sangat baik. Fakta bahwa Anda masih dapat mendengar kebisingan di luar membuktikan betapa memilukannya tangisan itu. Lewat lubang intip, terlihat koridor lantai 21 penuh sesak dengan orang, banyak di antara mereka yang bahkan mengenakan piyama dan memegang telepon genggam. Mereka tampak seperti orang-orang yang melarikan diri dari lantai bawah. Ini baru permulaan, menuju lantai atas hanyalah naluri bertahan hidup mereka belum memahami kengerian kiamat. Suite presidensial dilengkapi dengan berbagai peralatan. Xiao Jun pergi ke dapur untuk mulai memasak. Listrik, air, dan gas akan dimatikan pada malam hari. Ia bisa memasak sayuran dan daging selagi mereka masih bekerja. Makan sesuatu yang dingin lebih baik daripada tidak makan apapun. Setelah pagi yang sibuk, Xiao Jun memasak semua sayuran dan daging yang dibelinya kemarin dan menatanya di atas piring. Ia juga membuka wadah nasi yang bisa dipanaskan sendiri. Makan malam sudah siap. Aromanya lezat sekali, sungguh memuaskan. Tangisan dan teriakan di luar pintu hanya berlangsung sebentar sebelum berhenti. Berteriak terus-menerus membutuhkan kekuatan. Setelah makan kenyang, saya membuka sebotol soda dan menyesapnya. Rasanya sungguh nikmat. Saya tidak pernah berani membayangkan hidup seperti ini ketika kiamat tiba. Karena tidak ada kegiatan, Xiao Jun menyalakan ponselnya. Sudah bertahun-tahun ia tidak menggunakannya dan banyak fungsinya agak berkarat. Internet dibanjiri berita tentang banjir, tetapi sebagian besar orang masih yakin bahwa akan ada seseorang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Jangan takut,
Hujan akan berhenti pada akhirnya. Tunggu saja pertolongan. Seluruh keluargaku sudah naik ke atap. Di luar terlalu dingin. Aku sungguh berharap hujan sialan ini segera berhenti. Oleh karena itu, Anda harus membeli rumah sesegera mungkin. Chunjiang Lijing adalah pilihan pertama Anda. Orang ini benar-benar jenius dalam bisnis. Bahkan di saat seperti ini, dia masih berpikir untuk berbisnis. Saat ini, mereka yang masih bisa bebas berkeliaran daring, pada dasarnya adalah penghuni gedung-gedung tinggi, jadi mereka masih punya waktu luang untuk ngobrol omong kosong di sini. Namun mereka seharusnya mengerti dalam waktu paling lama 1 hari. Pada pukul 11 malam, Xiao Jun baru saja mandi air panas dan berganti pakaian baru ketika semua lampu di ruangan itu tiba-tiba padam. Sistem sirkuitnya runtuh total. Teriakan dan jeritan kembali menggema di koridor. Kali ini, tidak hanya satu orang yang mempostingnya. Lampu koridor dulunya memberi mereka rasa aman, tetapi sekarang sudah menghilang. Hitam selalu cenderung lebih mudah menimbulkan rasa takut pada orang. Tanpa listrik, tidak ada internet. Terlebih lagi, beberapa orang yang ponselnya masih menyala merasa ngeri ketika mendapati tidak ada sinyal. Kegelapan, kelaparan, dan kepanikan yang semakin meningkat di antara kerumunan, tidak seorang pun tahu berapa lama hujan akan berlangsung. Orang-orang mulai mengetuk pintu di setiap kamar, berharap seseorang akan membukanya. Jauh lebih baik tinggal di kamar daripada tidur di lorong. Pintu kamar Xiao Jun pun tak dapat dipungkiri lagi diketuk. Xiao Jun yang sedang memandangi hujan dari jendela, bahkan tidak menoleh. Setelah beberapa saat, mungkin karena terganggu oleh suara mereka, Xiao Jun kembali ke kamarnya. Menutup pintu, kedua pintu akhirnya menghalangi suara-suara itu. Tidur baru hari pertama, masih pagi. Pagi berikutnya, hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dan kebisingan di luar pintu sudah jauh berkurang. Siapapun yang tidak makan sehari semalam tidak akan punya kekuatan untuk berteriak lagi. Sekalipun ada yang membawa makanan ringan, pastilah mereka sudah menghabiskannya kemarin. Ketuk, ketuk, ketuk. Ketukan keras itu dimulai lagi, tetapi Xiao Jun masih mengabaikannya. Tuan Xiao, saya tahu Anda di sana. Saya sudah memesan kamar Anda untuk 2 hari. Kita semua senegara, bolehkah kami masuk? Suite presidensialnya luas sekali. Kami mau tidur di ruang tamu. Tak disangka, kali ini bukan hanya terdengar ketukan pintu, melainkan juga suara perempuan. Resepsionislah yang memesankan kamar untuknya. Tanpa diduga, dia juga melarikan diri ke lantai atas. Cepat buka pintunya, kau di dalam. Aku bos perusahaan Jianjiang. Kalau kau mengizinkanku masuk, aku akan memberimu 1 juta, tidak 5 juta setelah hujan berhenti. Suara seorang pria paruh baya terdengar dari belakangnya, tetapi Xiao Jun hanya tersenyum acuh dan tidak menjawab. Hei kamu di dalam, kalau kamu tidak membuka pintu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Ketukan di pintu semakin keras, menandakan bahwa alat telah digunakan. Benar saja, ketika taktik lunak gagal, taktik keras digunakan, begitulah kodrat manusia. Xiao Jun sama sekali tidak takut lagi pula. Ini adalah kamar presidensial, kualitasnya tidak mungkin seburuk itu. Lagi pula, kelompok orang ini sudah sehari semalam tidak makan dan tidak mempunyai alat apapun yang kuat, sehingga mustahil bagi mereka untuk memaksa masuk. Benar saja, suara benturan itu hanya berlangsung selama 5 atau 6 menit sebelum berhenti. Xiao Jun dengan santai menyalakan gas, bersiap memasak semangkuk mie instan. Wah, harum sekali. Setelah 6 tahun hidup dalam kelaparan, Xiao Jun menemukan kenikmatan dalam apapun yang dimakannya. Saya membuka minuman lain, tetapi kali ini bukan cola. Saya mengambil sebotol teh susu asam. Minum terlalu banyak minuman cola tidak baik untuk Anda, dapat membunuh sperma.